Ini tentang sebuah cerita sederhana yang semoga bermakna. Ini tentang kebersamaan, kekeluargaan yang terjalin dan terpilin. Ini bukan tentang keegoisan ataupun kemarahan, tapi ini tentang ketangguhan, keeratan, dan kasih sayang. Inilah kisah sederhana yang semoga bermakna. Cikal bakal berdirinya Periska TNCF PT Jarum diawali dengan keberadaan Periska yang diinisiasi pendiriannya oleh ibu-ibu istri karyawan PT 2D yang saat itu berlokasi di Malang, Jawa Timur pada tanggal 22 Mei 1980. Nama Periska atau lebih dikenal dengan Persatuan Istri Karyawan diusulkan oleh Ibu Joko Martojoyo yang pada saat itu melakukan pertemuan di Bromo. Pada tahun 1985, PT 2D mengembangkan area wilayahnya ke Pulau Lombok yang dipimpin oleh Bapak Iskandar. Sehingga Ibu Iskandar mendirikan Periska dan pada akhirnya didirikanlah Periska Lombok pada tahun 1988. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ke depan lebih baik lagi dan konsisten dengan visi, misi, serta tujuan berdirinya organisasi ini tetap eksis dengan berbagai kegiatan dan mampu menjadi wadah bagi para anggotanya untuk menuangkan kreativitas dan inovasi sehingga lebih bermanfaat bagi organisasi ini. Terima kasih. I love you, Periska. Periska Lombok dipimpin oleh Ibu Iskandar hingga tahun 2018. Karena pada saat itu Bapak Iskandar dipindah tugaskan ke Kudus, Jawa Tengah. Pada tahun 2018 inilah kepemimpinan Periska Lombok kemudian dilanjutkan oleh Ibu Arif Rohman Latif. Sejak kepindahan beliau ke Kudus, semua kegiatan Periska diserahkan kepada saya dan dengan ditemani oleh Bupus sebagai bendahara. 1, 2, 3 kegiatan terrealisasi dengan baik. Tapi sekitar bulan Maret 2020, pemerintah menetapkan bahwa COVID-19 sedang melanda Indonesia. Sejak saat itu, pertemuan Periska seperti arisan, pengajian, dan kegiatan yang sudah direncanakan terpaksa dihentikan dan kita lanjutkan kegiatan arisan Periska secara online. Periska Lombok dipimpin Ibu Arif Rohman Latif hingga tahun 2021. Karena pada saat itu Bapak Arif Rohman Latif dipindah tugaskan ke Kudus, Jawa Tengah. Pada tahun 2021 inilah kepemimpinan Periska Lombok kemudian dilanjutkan oleh Ibu Agung Sofani. Pada saat saya diamanahi untuk memegang Periska Lombok, saya ingat betul saat itu masa pandemi sudah mulai berakhir. Akhirnya kami memutuskan untuk mengaktifkan kembali kegiatan Periska. Keputusan ini tidak lantas berasal dari saya pribadi, namun sudah melalui diskusi yang panjang dengan senior-senior Periska Lombok. Saya dibantu oleh beberapa ibu-ibu pengurus pada saat itu merencanakan kegiatan Periska ke depannya. Anggota Periska saat itu alhamdulillah sudah mulai bertambah, bahkan seluruh istri karyawan Jarum Lombok pada saat itu sudah bergabung dan aktif menjadi anggota Periska. Kegiatan yang kami tambahkan pada saat itu adalah selain kegiatan arisan, kami menambahkan kegiatan lain seperti sharing kewirausahaan di mana narasumbernya juga berasal dari ibu-ibu Periska sendiri yang memiliki usaha.
kemudian kegiatan senam bersama, fun game atau game-game kecil yang kami adakan di setiap pertemuan untuk mencairkan suasana dan menarik minat dari ibu-ibu untuk aktif hadir dalam setiap pertemuan. Dan yang terakhir adalah kegiatan outing atau rekreasi, di mana kegiatan tersebut adalah kegiatan yang berkesan karena selain kami ibu-ibu kami juga mengajak bapak-bapak atau suami-suami kami dan anak-anak untuk ikut melaksanakan kegiatan rekreasi tersebut. Kegiatan ini diharapkan bisa menambah kekompakan, kekeluargaan, dan mencairkan suasana kami Priska Lombok. Dalam perjalanannya mengalami perubahan nama menjadi TNCF, Tobacco and Clothil, yang dipimpin oleh Bapak Dawang, dengan wilayah kerja kemitraan Jarum di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat, Temanggung, Madura, Meranggen, serta Survei Cengkeh yang home base-nya berada di Kudus, Jawa Tengah. Sehingga Ibu Dawa menjadi Ketua Umum Priska TNCF. Mulailah dirintis Priska di wilayah-wilayah lain selain Lombok, dan akhirnya terbentuklah Priska TNCF Wilayah Kudus, Priska TNCF Wilayah Madura, Priska TNCF Wilayah Temanggung yang meliputi wilayah Temanggung itu sendiri ditambah dengan wilayah Meranggen. Pembagian wilayah Priska mengikuti struktur organisasi di TNCF PT Jarum, sehingga pada tahun 2023 terjadi perubahan struktur organisasi wilayah Meranggen yang tidak lagi menjadi bagian dari wilayah Temanggung, akan tetapi berubah menjadi bagian wilayah Kudus, dan secara otomatis organisasi Priska pun mengikutinya. Saya sebagai Ketua Umum Priska TNCF sangat bersyukur melihat perkembangan Priska TNCF sampai pada titik ini. Jadi awal terbentuknya Priska TNCF, dulu saya mulai dengan konsultasi pada Bu Iskandar, bagaimana kalau misalkan kita bentuk Priska di wilayah lain selain Lombok. Alhamdulillah beliau setuju untuk dilakukan hal itu, dan saya lanjutkan dengan komunikasi dengan ibu-ibu yang berada di wilayah Lombok, Temanggung, Kudus, dan Madura. Jadi pada saat itu yang ada di Lombok ada Bu Agung, kemudian di Madura ada Bu Suyut, di Temanggung ada Bu Slamet, dan di Kudus ada Bu Latif. Jadi ibu-ibu ini adalah istri atau pendamping dari bapak-bapak ketua masing-masing wilayah. Setelah semua sepakat setuju untuk dibentuk Priska pada masing-masing wilayah, akhirnya kita bentuklah Priska TNCF, yang walaupun pada saat itu kami juga masih bingung, masih belum punya gambaran kira-kira apa yang akan kita lakukan. Yang penting kita bentuk dulu dengan tujuan agar ibu-ibu yang berada di masing-masing wilayah ini saling kenal satu sama lain. Karena pengalaman selama ini, walaupun bapak-bapak berada dalam satu kantor, tapi ibu-ibunya tidak saling mengenal satu sama lain. Sehingga kadang kalau kita ketemu pada suatu acara itu agak kikuk, karena tidak saling kenal. Alhamdulillah dengan dukungan semua, akhirnya terbentuklah Priska TNCF yang berada di 4 wilayah, yaitu Lombok, Temanggung, Madura, dan Kudus, yang sudah ada kegiatan yang di Lombok. Sedangkan yang lainnya masih memulai dari awal. Ya, pada saat itu semua bingung juga mau dimulai dari mana.
mau diadakan kegiatan apa, karena masing-masing kegiatan ini anggotanya cuma sedikit, ya, sekitar 4-5 orang, ya. Dengan semakin berkembangnya organisasi Priska, pada tahun 2023 muncullah ide untuk menata organisasi Priska menjadi lebih baik melalui upaya yang konsisten, perlahan namun pasti. Di antara kesibukan mengurus keluarga, ibu-ibu menyempatkan diri untuk menyusun kelengkapan organisasi tersebut melalui diskusi-diskusi yang dilaksanakan dengan daring maupun luring. Sehingga akhirnya tersusunlah kelengkapan organisasi Priska TNCF. Diawali dengan mencoba menata organisasi dengan mengadakan kelengkapan organisasi seperti logo, visi misi, dan susunan organisasi. Untuk menata organisasi agar arah organisasi jelas, jadi kita nantinya akan bergerak pada tujuan atau arah yang sama. Kami coba untuk merumuskan visi dan misi dari Priska TNCF. Jadi walaupun kita saat itu tidak bertemu secara fisik, ya, jadi mungkin pada saat itu bahkan kami juga belum menggunakan Zoom, ya, untuk sarana pertemuan, jadi masih menggunakan grup WA saja. Jadi kita coba bersama-sama menyusun visi dan misi. Jadi agak seru pada saat itu, saat penyusunan visi misi ini. Jadi makan waktu yang lumayan panjang, intens. Kita tiap hari ada di dalam grup. Jadi tiap siang selesai kita mengerjakan aktivitas rumah, ya. Setelah kita di jam istirahat siang, kita bersama-sama berada dalam grup untuk membahas tentang visi misi Priska. Ini kita tetapkan di awal agar ke depan kalau ada masalah kita bisa mengacu atau kita kembali kepada visi misi pembentukan dari Priska, sehingga ada ajuan yang bisa kita pakai bersama. Dan hasil dari diskusi yang lumayan panjang tadi, akhirnya berhasil dirumuskan satu visi dari Priska adalah menjadi perkumpulan istri karyawan PT Djarum yang berkepribadian baik, mandiri, dan tangguh. Jadi harapannya Priska ini menjadi perkumpulan dari ibu-ibu atau istri-istri yang berkepribadian baik, mandiri, dan tangguh, dengan misi untuk mendukung kinerja maksimal suami dan menjaga kerukunan sesama istri karyawan PT Djarum. Jadi keberadaan Priska ini bukan malah membuat ribet bapak-bapak, tapi keberadaan kita justru kita bisa menjadi istri yang berkepribadian baik, mandiri, tangguh. Logo Priska TNCF itu pembuatannya diawali dari Priska Lombok. Jadi Priska Lombok di bawah kepemimpinan Bu Agung Sofani waktu itu telah mendahului, menginisiasi membuat logo, yaitu logo khusus untuk wilayah Lombok, sehingga di dalam logonya itu menampilkan rumah, ada gambaran tentang rumah adat Lombok. Kemudian daerah yang lain, yaitu ketiga daerah itu yang masih menjadi satu tadi, jadi Priska Temaku tadi mengadopsi logo dari Priska Lombok dengan menghilangkan gambar rumah adat Lomboknya, kita ganti dengan rumah joglo yang menggambarkan rumah adat Jawa dan Madura.
Jadi awalnya ada 2 logo, yaitu logo Lombok dan Priska Temaku. Tapi pada akhirnya kita evaluasi dan kita coba juga melihat contoh logo-logo dari organisasi-organisasi besar yang ada. Ternyata kita lihat bahwa logo yang ada itu biasanya hanya satu, yaitu logo dari pusat. Jadi tidak ada logo berwilayah. Sehingga kita sepakati, kita gabungkan logo Priska menjadi Priska TNCF dengan menghilangkan gambar rumah adat masing-masing wilayah tadi dan menggantikannya dengan lingkaran luar dengan warna jarum. Jadi di situ kita gambarkan bahwa Priska ada keberadaan Priska itu ada di lingkup PT Jarum karena bapak-bapak bekerja di PT Jarum. Makna dari logo Priska adalah tangan terbuka berdekatan menggambarkan saling bersinergi. Nanti akan ditampilkan gambarnya. Kemudian 2 berwarna-warni menggambarkan keberagaman atau heterogenitas anggotanya, ya, karena berasal dari beberapa daerah, dari usia juga heterogen, ya. Kemudian gambar hati di tengah menggambarkan kasih sayang atau cinta, ya, cinta kita pada suami, cinta kita kepada sesama anggota Priska. Priska atau tulisan Priska singkatan dari Persatuan Istri Karyawan. Dan TNCF singkatan dari Tobacco and Clover. Jadi makna dari logo Priska adalah bersinergi dalam keberagaman dengan cinta. Walaupun mungkin belum banyak kegiatan yang kita lakukan, dari yang awalnya kita hanya bisa melakukan kegiatan di 2 kelompok wilayah besar, ya. Jadi ada Priska Temaku dan Priska Lombok. Untuk di Priska Lombok, alhamdulillah kegiatan sudah bisa berjalan dengan baik. Jadi tiap bulan ada pertemuan, walaupun kadang ada beberapa bulan yang pertemuan dilakukan online juga karena pada saat musim panen tidak memungkinkan untuk dilakukan pertemuan offline. Kemudian di Temanggung, Madura dan Lombok kegiatan arisan juga masih bisa berjalan dengan baik, alhamdulillah. Dan di tahun terakhir ini, di tahun 2024 kita sudah melakukan kegiatan bersama secara online, yaitu kegiatan pengajian online yang kita lakukan 2 bulan sekali dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Kita patut syukuri semua. Harapannya ke depan mudah-mudahan secara kualitas maupun kuantitas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Priska TNCF bisa makin baik. Kemudian harapannya lagi, kalau bisa mungkin ke depan tidak hanya yang kita jaga silaturahminya tidak hanya ibu-ibu yang bapak-bapaknya masih aktif sebagai karyawan PT Jarum, tapi kami juga menginginkan ibu-ibu yang sudah purna itu masih terjaga komunikasinya dalam suatu komunitas, ya, sehingga ada kegiatan yang bisa kita lakukan bersama walaupun secara online, tapi komunikasi itu masih terjalin, silaturahmi masih terjaga. Itu yang ingin sekali kita lakukan ke Priska.
Pada tahun 2022 inilah, Ibu Dawam sebagai Ketua Umum Priska TNCF memiliki 4 ketua wilayah, yaitu Ibu Arif Rohman Latif sebagai Ketua Wilayah Kudus, Ibu Slamet Suradi sebagai Ketua Wilayah Temanggung, Ibu Muhammad Suyudi sebagai Ketua Wilayah Madura, dan Ibu Agung Sofani sebagai Ketua Wilayah Lombok. Perubahan demi perubahan seiring dengan perkembangannya, pada tahun 2023 terjadi perubahan Ketua Priska TNCF Wilayah Lombok. Priska TNCF Wilayah Lombok pada tahun tersebut diketuai oleh Ibu Zulkarnain. Pertemuan Priska TNCF dilakukan secara rutin setiap bulan, namun pada saat-saat tertentu pertemuan dilakukan secara online. Pada tahun 2023 ini pula terjadi perubahan Ketua Wilayah Priska TNCF Kudus. Pada saat itu, Ketua Wilayah Priska TNCF Kudus diketuai oleh Ibu Agung Sofani. Kegiatan Priska TNCF Wilayah Kudus, Temanggung, dan Madura pada saat itu dengan melakukan kegiatan arisan yang diadakan secara online. Hal ini dilakukan karena beberapa anggota Priska tinggal di beberapa daerah yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pada tahun ini pula mulai diadakan kegiatan pengajian rutin yang dilakukan secara online dengan diikuti oleh seluruh anggota Priska TNCF.